Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian menyimak penjelasan saya mengenai hikayat, maka tugas yang harus kalian kerjakan adalah mencari satu teks hikayat di internet, kemudian kalian baca secara keseluruhan. Setelah kalian baca, maka kerjakan 5 soal yang akan saya jelaskan. Soal yang pertama, kalian harus menuliskan kembali inti cerita dari hikayat yang sudah kalian baca sebelumnya. Kemudian soal nomor 2, kalian harus menuliskan satu nilai yang terkandung di dalam teks hikayat. Misalnya ada nilai agama. Nah, contoh nilai agama di dalam hikayat yang sudah kalian baca, contohnya seperti apa? Jangan hanya ditulis nilai agama, tapi contohnya tidak ada. Soal nomor 3 adalah istana sentris. Istana sentris berkaitan dengan ruang lingkup istana atau kerajaan. Baik tokohnya, kalau misalnya tokoh berarti apakah dia seorang raja, seorang dewa, pangeran atau permaisuri. Kemudian berkaitan dengan latar tempat, apakah misalnya di sebuah kerajaan atau misalnya di istana. Nah, itu bagian dari istana sentris. Lalu bagaimana jika kalian mendapatkan teks cerita yang tidak ada istana sentrisnya? Maka cukup kalian jelaskan bahwa di teks tersebut tidak berkaitan dengan istana sentris. Kemudian untuk soal nomor 4 adalah didaktis atau mendidik. Jadi maksudnya hikayat yang sudah kalian baca pastinya ada pesan baik atau moral yang ingin disampaikan oleh penulis. Kalian tulis ulang intinya. Misalnya di hikayat yang sudah kalian baca sebelumnya, ternyata ada satu tokoh yang memiliki watak kurang baik. Nah, agar orang-orang tidak memiliki watak seperti itu, hal baik apa yang ingin kalian sampaikan? Itu dimasukkan di dalam soal nomor 4. Atau misalnya ada hal baik lagi berkaitan dengan agama atau misalnya dengan sejarah. Nah, itu bisa kalian masukkan di dalam nomor 4. Kemudian soal nomor 5 berkaitan dengan hal gaib atau mistis. Kira-kira ada nggak sih hal yang tidak masuk akal di zaman sekarang? Misalnya hewan yang dapat berbicara dengan manusia, itu kan hal yang tidak mungkin. Atau misalnya ada tokoh yang sudah meninggal 20 tahun yang lalu tiba-tiba hidup kembali. Jadi hal-hal yang tidak masuk akal kalian masukkan di dalam soal nomor 5. Untuk soal nomor 5, apabila memang tokohnya tidak memiliki kekuatan gaib atau hal-hal mistis, maka tidak apa-apa, tidak usah dijawab. Cukup dijelaskan bahwa tokoh tersebut tidak memiliki kekuatan gaib. E, Cara pengerjaannya adalah kalian mengisi melalui Google Form yang akan saya berikan nantinya. Jadi sebelum kalian menjawab soal, kalian harus melampirkan keseluruhan cerita. Kemudian setelah itu baru kalian menjawab per soal yang akan saya sajikan. Semoga mudah untuk dipahami. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.